Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salam jumpa di program Berkah Ramadan, tausiah di bulan Ramadan, persembahan dari Bank Kalbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin rahimakumullah, kita seringkali merasakan alam semesta raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah rasanya. Kita melihat gunung yang menjulang tinggi, kita melihat langit yang begitu bersihnya, kita melihat air yang mengalir dengan indahnya. Keindahan dunia itulah, tapi ternyata seringkali kemudian membuat kita manusia lupa. Padahal pernah seringkali diingatkan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan di alam dunia ini hanyalah sekedar tipu daya belaka saja. Hadirin rahimakumullah, mengapa manusia seringkali terbedaya? Mengapa seringkali manusia seringkali lupa? Yang pertama, manusia seringkali salah baca. Kita seringkali salah baca, membaca kondisi tubuh kita. Tubuh kita sudah mulai lumpuh, tapi nafsu kita ternyata masih bergemuruh. Perut kita ada batasnya, tapi ternyata kita masih seringkali ingin melampaui batas. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mengapa seringkali kita lupa? Karena seringkali kita juga salah tulis. Kita salah menuliskan amaliyah kita sehari-hari. Harusnya kemudian kita menjadi ahli sedekah. Harusnya kita menjadi ahli yang penuh rahmah dan ibadah. Tapi ternyata kita termasuk menjadi orang-orang yang menjadi ahli maksiat. Harusnya kemudian kita tulis sebagai amal kehidupan kita. Dengan tangan kita, baris demi baris, diisi dengan amal perbuatan baik kita. Tapi ternyata hari-hari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah semuanya, amal kita, amal buruk, kerja kita, kerja buruk, pikiran kita, pikiran buruk, salah hari-hari kita dalam menuliskan amal sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah salah baca, apalagi kemudian kita salah tulis, maka kemudian kita menjadi orang yang salah langkah, salah dalam melangkahkan kaki kita. Harusnya kemudian kita termasuk ashabul yamin, orang yang melangkah ke arah kanan, tapi siang, malam, sore, dan petang kita melangkah ke arah kiri. Harusnya kemudian kita masuk dalam golongan orang-orang yang beribadah, mengisi puasa dengan amal ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah. Tapi kemudian ternyata kita masih tetap saja salah melangkah, menggunakan kaki kiri kita, pikiran kiri kita, untuk kemudian bergabung dengan orang-orang yang ahlul maksiat. Hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian menjadi dampak kalau kita sudah salah baca, kalau kita sudah salah menulis, kalau kemudian kita menjadi orang yang salah langkah? Tentu saja kemudian kita akan menjadi orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan ini. Dunia kita kejar, cinta kita kejar, harta kita kejar, kuasa kita kejar, halal dilakukan, haram dilakukan, halal, haram, hantam semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, dipanggil kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah diperintahkan, juga telah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Merekalah yang tidak pernah salah langkah,
Merekalah yang tidak pernah salah tulis. Merekalah yang juga tidak pernah salah membaca di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kendalikan anggota badan kita. Maka mari kita kendalikan kaki kita. Maka mari kita kendalikan tangan kita. Maka mari kemudian kita kendalikan lisan kita. Dan tentu saja mari kita kendalikan perut kita. Orang-orang yang berpuasa telah diperingatkan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak orang yang telah berpuasa siang-siang menahan lapar dan dahaga. Malam kemudian dia berniat mengisi dengan amal ibadah yang banyak rasanya. Tapi ternyata amal puasanya menjadi sia-sia belaka saja. Karena apa? Karena dia tidak bisa menahan tangannya, dia tidak bisa menahan lisannya, dia tidak bisa menahan kakinya, dia tidak bisa menahan perutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar kita tidak salah langkah, tidak salah tulis, tidak salah membaca di dalam kehidupan ini, mari kita kemudian menjadi orang yang pembelajar. Jadikan puasa ini menjadi bulan belajar bagi kita. Belajar segala sesuatu hal. Kalau ada yang belum kita ketahui, mari bertanya kepada mereka, orang-orang yang lebih paham. Kalau ada yang tidak lengkap dalam pengetahuan kita, mari kita tambah. Kita datang ke pesantren madrasah. Kita bertanya pada orang-orang ahlinya tentang ilmu pengetahuan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang agama kita. Yang ketiga, ingat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat berladang yang untuk nantinya bisa kita ambil petik hasilnya di yaumul kiamah nanti. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat perhitungan. Dunia ini tempat mengabdi, bukan kemudian mengharapkan balas budi. Maka mari kita pupuk amal perbuatan kita. Kita berbanyak ibadah kita, sedekah kita, berbagai macam amal kebaikan kita, agar kemudian nanti bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berboros-boros di alam dunia ini. Jangan kemudian ketika kita berpuasa berlebih-lebihan di dalam segalanya. Justru di bulan puasa ini kita berlatih untuk menabung berbagai macam keinginan-keinginan yang mudarat, menabung berbagai macam hal-hal yang seandainya tidak bermanfaat, menabung berladang agar nantinya kemudian bisa kita petik hasilnya di yaumil akhir nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa yang kita lakukan pada hari ini, di bulan ini, di tahun ini akan benar-benar menjadi puasa yang membawa keberkahan kepada kita semuanya. Semoga puasa amal ibadah yang kita lakukan akan juga berbuah nanti di yaumil kiamah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti termasuk orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan mencapai derajat orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.